Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pembuatan laporan ataupun report menggunakan Visual Studio dengan dikoneksikan ke Microsoft Access. Ya, jadi kita sudah membuat satu buah project, yaitu misalkan SI Inventory sama satu buah database ya, namanya DB Penjualan. Ada dua tabel yang sudah dibuat, yaitu TBL barang serta TBL penjualan. Nah, kita akan coba membuat sekarang data-data yang sudah dimasukkan ke dalam Excel melalui Visual Studio tentunya. Ini harus bisa dicetak nantinya ya, jadi berbentuk laporan atau report. Baik, kita mulai. Jadi dibuka Visual Studionya. Jadi konsepnya nanti ada satu buah form dulu, kemudian nanti kita membuat report ya. Nah, si report yang kita buat nanti ditempelkan atau ditampilkan di formnya. Jadi kita akan membuat satu buah form dulu. Silakan klik ataupun tambahkan satu buah form. Kemudian akan muncul satu kotak dialog baru, Add New Item, Windows Form. Silakan simpan. Misalkan kita simpan nama formnya laporan, misalkan saja barang, gitu ya. Misalkan saja laporan barang nama formnya. Klik tombol Add. Nah, maka akan muncul satu buah form dengan nama laporan barang. Nah, kemudian setelah membuat formnya, baru kita akan menambahkan satu buah komponen baru, yaitu untuk reportnya. Sama caranya, silakan pilih new item. Kemudian kalau selama ini kita pilih form, nah sekarang pilih yang reporting. Untuk mudahnya, kita akan menggunakan dipandu oleh Visual Studio-nya. Jadi untuk membuat laporan, bisa menggunakan namanya Report Wizard. Ya. Nah, misalkan namanya, ini kalau Report Wizard, akhirannya RDLC ya. Kalau tadi kan FRM, kalau form. Nah, kalau report LDRC, misalkan di sini kita singkat saja RPT atau report ya. Misalkan report barang. Misalkan ya, report barang. Kalau sudah, klik tombol Add. Nah, kalau menggunakan menggunakan wizard, jadi ini kita dipandu ya oleh Visual Studio data-data apa saja yang akan dimasukkan serta koneksinya. Ya, misalkan saja di sini data sheet-nya kita rubah menjadi data sheet barang. Kemudian data source-nya, ini kalau data source-nya sebelumnya kita sudah membuat ya, ataupun di form misalkan sudah membuat koneksi, ini tinggal dipanggil ya. Kalaupun tidak, nanti bisa klik new. Kita buat saja sekarang yang data yang sudah digunakan ya di form barang. Kita pilih data sheet yang sudah ada, maka dia akan muncul nanti data-data dari tabel barang yang sudah kita koneksikan. Nanti insya Allah kita selanjutnya bagaimana caranya kalau data sheet baru ya. Ini sekarang contoh untuk yang sudah ada dulu. Nah, di sini sudah muncul data data sheet-nya itu terhubung ke tabel barang. Kalau sudah, klik tombol next. Nah, tinggal ditentukan mana yang akan kita pilih ya, data kode-kode apa saja di bagian row ataupun value. Misalkan saja kita akan masukkan semua kode barang, ya misalkan nama barang, stok. Nah, kalau memang ada data yang ingin dijumlahkan, ini bisa kita posisikan di bagian harga, dan maaf di value, ya. Atau misalkan kalau stok ingin di bagian value bisa, ya. Jadi nanti yang dijumlahkan itu adalah yang bagian stoknya, seperti itu ya. Jadi tinggal kita pindahkan. Kalau misalkan tidak ingin dimasukkan, tinggal balikan lagi aja ya. Dia akan hilang kembali. Seperti itu. Kalau sudah, silakan klik tombol next. Selanjutnya di sini diminta untuk layout ya, pemilihan layout. Untuk memudahkan kita unchecklist saja dulu dua-duanya supaya tidak terlalu banyak subtotal-subtotal yang kita buat. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya, ada kode, nama barang, harga sama stok. Kalau sudah, klik tombol next. Kemudian di sini stylenya. Ya, stylenya ada beberapa, memang tidak terlalu banyak ya yang bisa kita pilih. Misalkan saja yang ocean. Kemudian klik tombol finish, ya, pilih stylenya. Nah, maka nanti akan memunculkan data-datanya sebagai berikut. Ya, bisa kita perlebarin ya.
Nah, bisa kita perlebar, diklik, kemudian nama misalkan agak lebar, kemudian harga pun agak lebar. Nah, oke. Jangan hindari ya untuk memperbesar biasanya si garis ini. Biasanya ini untuk udah ukuran kertas. Kita coba dulu saja seperti ini seadanya ya garisnya. Oke, seperti itu. Kemudian ini bisa kita edit ya. Misalkan kan kalau laporan itu biasanya di bagian atasnya itu ada header. Nah, jadi bisa kita klik, kemudian tarik ke bawah ya. Saya ulangi untuk memunculkan tulisan ataupun header. Nanti kalian klik, nah, kemudian di bagian atasnya diklik, kemudian tarik ke bawah. Nah, misalkan nanti kita ingin memasukkan judul ya, judul dari apa laporannya ataupun ada logo itu bisa memungkinkan ya. Kita munculkan toolbox untuk laporan. Seperti biasa, toolbox itu kalau tidak muncul ya, ada yang gambar seperti palu ya sama kunci. Munculkan toolbox-nya, tinggal kita gunakan. Nah, di sini misalkan ada text box, ada beberapa objek yang bisa kita gunakan. Tinggal masukkan text box, misalkan di sini ketikkan saja misalkan laporan barang gitu ya, laporan barang. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kalau mau ada PT-nya, PT apa gitu ya. PT XYZ saja dulu ya. XYZ. Seperti itu ya. Jadi ini bisa kita edit, tapi editannya memang tidak sebebas seperti di form ya. Biasanya ada font. Coba ya kita cari ada font tidak. Nah ini. Fontnya memang tidak ada kotak. Biasanya kan kalau di form, kalau kita klik ya, tombol titik-titiknya muncul kotak dialog font. Kalau ini emang agak terbatas ya. Jadi kita perbesar saja misalkan. Kemudian kalau mau ada di sini folder ya. Misalkan seperti dulu saja ya. Jadi untuk tulisan dari headernya sudah kita buat. Kalaupun nanti mau dimasukkan gambar, ada logo, misalkan ya logo dari perusahaan ataupun instansi, bisa kita masukkan image. Nah, nanti tinggal kita impor ya, impor gambarnya. Nah, baiknya itu si gambarnya itu sudah ada dalam satu folder yang sama. Misalkan kita nama folder projectnya as inventory ya, as inventory ya. Baiknya seperti itu. Jadi ketika nanti dipindah-pindahkan, si gambarnya ngikut gitu ya. Nah, dia tinggal dipilih gambar, kemudian open. Ini saya belum menyediakan gambarnya, tinggal nanti disediakan gambarnya kemudian open. Ya, seperti itu ya untuk menyediakan memunculkan gambar tinggal pakai image ya. Baik, nah bagaimana cara menampilkan data report yang sudah kita buat ke dalam form? Jadi kita buka kembali formnya. Ada satu buah objek baru yang harus kita tambahkan, namanya report viewer. Coba dicari ya. Ada report viewer sebentar. Report viewer. Nah ini ya, ada di bagian reporting, report viewer. Silakan masukkan ke dalam formnya. Kemudian dikoneksikan ke report yang mana. Tadi kan report barang ya. Tinggal kita pilih report barang. Seperti itu. Nah, tinggal kalian perbesar saja ya. Oke, seperti itu ya untuk report barang. Nah, tentunya ingin dilihat ya, apakah hasilnya sudah ada atau belum. Ini biasanya ketika kita report barangnya dimunculkan, nah kalau datanya ini sudah terkoneksi, maka tiga komponen koneksi akan muncul secara otomatis ya. Baik, seperti biasa kita akan memunculkan di form pertama, nah, di laporan. Nah, laporan apa yang akan dimunculkan yaitu yang laporan barang. Ya, jadi klik laporan, misalkan laporan barang double klik, kita ketikkan saja di sini laporan barang. Laporan barang, laporan barang titik show ya. Show. Oke. Ini yang hapus dulu. Baik, kita coba ya sekarang ketika running. Coba dulu apakah sudah muncul, kemudian laporan, kemudian pilih laporan baru. Ya, ya maka
akan muncul. Nah, ini data dari mana? Tentu saja data dari database ya. Ada 5 data di database aksesnya, maka dia akan muncul 5 data. Nah, seperti itu ya. Ini kalau sudah seperti ini, dia akan bisa misalkan mau di-save ke Excel, ke PDF, ataupun ke Word, memungkinkan. Ya, jadi sudah memungkinkan untuk diekspor ke berbagai macam jenis file, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana kalau pembuatan form laporan penjualan? Kalau di sini kita lihat di penjualan itu kan karena sudah dikoneksikan, hanya ada kode transaksi, tanggal, kode barang, jumlah jual, sama total jual. Nah, biasanya kalau kita langsung caranya terkoneksi ke tabel barang saja ataupun tabel penjualan, biasanya data yang dibuat itu tidak komplit. Artinya misalkan kalau kalian mengkoneksikan hanya ke tabel penjualan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini datanya kurang komplit. Misalkan kode barang. Di sini kode barang tidak dimunculkan ya, nama barangnya apa. Karena nama barang itu adanya di tabel barang. Seperti itu ya. Begitupun di sini hanya ada jumlah sama total. Tidak ada harganya berapa. Karena harga ada di tabel barang. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa memfasilitasinya dengan membuat query dulu. Ya, query itu kan adalah tampilan atau objek di dalam database untuk bisa menampilkan data dari berbagai macam jenis tabel. Misalkan kita akan pilih dari dua tabel ini ada beberapa data ya yang ingin ditampilkan. Kita gabungkan dari dua tabel ini. Baik, caranya sebagai berikut. Ini ya dulu saja. Silakan kalian klik tab create, kemudian pilih saja query design. Ya, nanti akan muncul sort table untuk dua tabel yang kita buat, di blok dua-duanya, kemudian add, kemudian di close sort table-nya. Ya, ini saya sudah buat koneksi ya, database tools-nya udah dibuat relasinya. Nah, tinggal kita pilih-pilih saja mana yang akan digunakan atau dihubungkan. Misalkan saja di tabel penjualan dulu, tinggal double klik saja kode transaksi, maka akan muncul kode transaksi, kemudian tanggal, double klik, maka akan muncul tanggal. Nah, kode barangnya pun di double klik, ya, kode barang. Nah, tadi kan ingin tambahkan selain kode barang, ingin apa? Nama barang. Tinggal nama barangnya diklik, nama barang ya. Kemudian ada harganya misalkan, kemudian ada jumlah jual sama total jual. Nah, jadi di sini ada beberapa data yang sudah kita gabungkan. Ya, untuk melihat hasilnya dulu, tinggal di run, maka akan terlihat ya, ini sudah penggabungan dari dua tabel. Ya, kode transaksi, tanggal, kode barang ini diambil tadi dari tabel penjualan, nama barang tadi diambil dari tabel barang, harga pun dari tabel barang ya, jumlah jual dan total jual diambil dari tabel penjualan. Ya, kita simpan dulu. Misalkan kita simpan saja query penjualan di sini ya, query penjualan. Kalau sudah klik tombol OK. Nah, maka akan muncul query penjualan. Ya, query ini nanti akan dijadikan sebagai data utama ya, data utama di dalam kita membuat laporan. Baik, kalau sudah buat query, kita akan masuk lagi. Nah, kita akan coba sekarang membuat tampilan reportnya terkoneksi ke dalam query-nya. Kalau tadi kan ke dalam tabel ya, kalau sekarang kita membuat koneksi ke dalam query-nya. Kita sama, stop dulu ya, mesin running. Baik. Kita coba lagi, add new item, kemudian pilih reporting, report wizard. Misalkan kita ganti sekarang menjadi, kalau tadi namanya apa, RPT penjualan misalkan ya, RPT penjualan. Kemudian klik tombol add. Kita akan buat sekarang datasheet baru ya koneksinya. Misalkan di sini datasheet penjualan. Kemudian kita akan buat new untuk koneksi ke query. Akan muncul data source configuration wizard, pilih database, kemudian next, datasheet next, kemudian pilih new connection. Nah, pastikan data source-nya pilih yang akses, tinggal kita browse. Nah, pastikan database-nya yang sudah sesuai ya dengan database yang kita gunakan, foldernya. Kita pilih DB penjualan, nama database-nya. Kalau ingin dicoba di test connection, di OK, kemudian OK kembali.
kemudian klik tombol next. Nah, kalau seperti ini, seperti biasa, jangan klik yes, tapi klik tombol no ya, agar datanya permanen tersimpannya. Nah, di sini ada dua, ada tabel sama view. Kalau tabel, tabel penjualan sama penjualan. Nah, yang kita gunakan sekarang view. Nah, query. Jadi, query itu masuknya ke dalam view. Tinggal checklist saja. Query penjualan, data sheet name-nya. Nah, kalau mau dirubah, dirubah. Kalaupun tidak, tidak perlu. Misalkan saya DB DS penjualan saja, DS penjualan. Supaya tidak terlalu panjang ya. DS jual saja lah ya. Report, misalkan report jual. Seperti itu ya. DB penjualan nama database-nya, nah datasheet report jual. Klik tombol finish. Nah, maka akan muncul ya data-data dari query yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini sesuai ya. Di sini ada berapa ini? 7 ya, 7 data. Nah, di sini pun di sini ada 7 data ya, mulai dari kode sampai total. Kita klik tombol next. Kalau mau tinggal tadi caranya sama, double klik saja yang akan dimunculkan. Nah, kalau mau harga masih di sini saja ya, harga, kemudian jumlah jual, misalkan sama total jual. Nah, jadi ada dua yang di value, kemudian di bagian row group ada 5 data. Kalau sudah klik tombol next, di unchecklist dulu dua-duanya, kemudian next kembali, misalkan kita pilih yang corporate sekarang ya, kemudian klik tombol finish. Maka datanya sekarang sudah agak banyak ya. Ini nanti bisa dikecilkan sama kalian. Jenis fontnya. Di sini ada jenis fontnya tidak. Jenis fontnya misalkan karena terlalu ini kita 9 saja ya. 9. Begitupun data di bagian bawahnya. Oke. Tinggal diatur besar kecilnya supaya pas. Tanggal, kode barang, harga. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mendesainnya sama seperti tadi lah ya, bisa ditarik ke bawah, kemudian buat kembali form, tadi ya nih, buat tadi form laporan barang ya. Jadi laporannya tinggal nanti buat form kembali. Kalau ini kan saya laporan barang ya. Nah, tinggal kalian setting kembali ini. Saya coba dulu, choose reportnya jangan ke barang tapi ke penjualan ya. Kita coba dulu saja ya hasilnya seperti apa. Nah, silakan disimpan dulu, kemudian di running. Ya, laporan, kemudian tadi masih di barang ya, laporan barang. Nah, tapi isinya tuh aja ya. Jadi isinya ada beberapa untuk laporan penjualan ini pada dasarnya. Jadi ada kode barang, tanggal, kode barang, nama barang, harga, jumlah jual, sama total jual. Jadi ini terkoneksinya menampilkan bukan ke tabel, bukan tabel penjualan, tapi ke query penjualan. Seperti itu ya. Jadi datanya kalau bisa kita lihat datanya lebih lengkap ya. Nanti ada kode, ada tanggal, nah, ada nama barangnya. Kalau di penjualan kan tidak ada nama barang, tidak ada harga juga. Seperti itu ya. Ini datanya sudah lengkap ya. Nanti bisa kita modifikasi kembali seperti yang barusan. Ya. Seperti itu. Demikian untuk tutorial untuk pembuatan laporan secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.